Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ainayah dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Saya dari Prodi Gizi kelas Gizi 4D. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang fortifikasi. Apa sih fortifikasi? Apa kalian pernah dengar iklan minyak goreng dengan vitamin A? Atau margarin yang dilengkapi dengan omega 3 dan omega 6. Lalu garam beriodium, apa kalian pernah dengar itu? Nah, semua itu adalah produk fortifikasi pangan. Oke, fortifikasi apa sih fortifikasi? Fortifikasi merupakan upaya peningkatan mutu gizi makanan dengan penambahan zat gizi mikro pada makanan. Lalu fortifikasi pangan sendiri itu merupakan penambahan zat gizi mikro, yaitu vitamin ataupun mineral pada bahan makanan dalam proses pengolahan pangan. Lalu jenis fortifikasi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu berdasarkan target sasaran dan berdasarkan pertimbangan hukum. Sedangkan target sasaran itu terbagi menjadi dua, yaitu fortifikasi massal dan fortifikasi untuk populasi tertentu. Terus fortifikasi massal itu untuk masyarakat, baik yang membutuhkan maupun yang tidak membutuhkan asupan lebih dari pangan. Jadi itu untuk masyarakat luas. Lalu fortifikasi untuk populasi tertentu itu hanya untuk populasi tertentu saja. Misalkan biskuit khusus untuk anak-anak dan balita. Lalu berdasarkan pertimbangan hukum juga terbagi menjadi dua, yaitu mandatory fortification and voluntary fortification. Jadi mandatory fortification itu terjadi jika pemerintah mewajibkan secara legal produsen untuk menambahkan zat gizi mikro pada makanan dengan kategori tertentu. Misalnya garam beriodium, yaitu penambahan garam dengan yodium. Lalu voluntary fortification terjadi ketika pemerintah mewajibkan wajib memastikan bahwa konsumen tidak disesatkan oleh pabrik fortifikasi. Tujuan dari fortifikasi, apa sih tujuan dari fortifikasi itu? Nah, di sini ada beberapa tujuan dari fortifikasi, yaitu 1. Memperbaiki kekurangan zat-zat gizi dari pangan. Lalu kemudian kedua, mengembalikan zat-zat yang mengalami kekurangan selama pengolahan pangan. Jadi dalam suatu proses pengolahan pangan itu ada kehilangan sedikit zat-zat gizi yang akan ditambahkan fortifikasi ini. Lalu meningkatkan kualitas gizi dari produk pangan olahan pabrik yang digunakan sebagai sumber pangan. Lalu menjamin ekuivalensi gizi dari produk pangan olahan yang menggantikan pangan lain. Apa sih macam-macam fortifikasi pangan? Nah, macam fortifikasi pangan dalam proses pengolahan fortifikasinya ini yaitu dibagi menjadi 3. Ada dry mixing, hot extrusion, and cold extrusion. Jadi, dry mixing itu teknik pencampuran kering pada teknik pengolahan pangan. Lalu hot extrusion menggunakan suhu dan tekanan tinggi pada bahan pangan, yaitu sekitar 70 sampai 100 derajat Celcius dengan tekanan lebih dari 110 PSI. Kemudian cold extrusion, yaitu suhu yang digunakan dalam proses fortifikasi ini digunakan di bawah 70 derajat Celcius. Jadi itu sedikit pemaparan materi fortifikasi pangan, dan video ini dibuat untuk melengkapi penilaian mata kuliah teknologi pangan yang diampu oleh Ibu Weni Dwi Kurnianti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.